Saya tidak sanggup lagi, Pak, karena hutang pinjaman modal beli tepung bakso dan semuanya ini juga tidak bisa saya bayar berbulan-bulan. Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi. Saya kali ini akan lebih detail ya, mau memaparkan perlahan-lahan dan agak panjang mungkin durasi video ini, sebab keluhan-keluhan yang datang kepada saya adalah seputar hutang. Itu menarik sekali ya. Hutang saya kok nggak bisa lunas-lunas ya? Atau ada lagi pertanyaannya, saya harus bikin seperti apa supaya hutang saya lunas? Atau muncul dengan warna lain? Apakah Tuhan Yesus tidak mendengar doa saya? Dan banyak ragamnya, Bapak Ibu Saudara. Saya prihatin karena sudut pandangnya mungkin tidak terlalu apik ya. Sebab kalau kita kembali kepada keimanan kita akan Yesus yang sudah Bapak Ibu dengar-dengar sangat baik. Tuhan Yesus itu penolong. Sampai dosamu diampuni di kayu salib. Itu sebuah pengorbanan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada saya dan Anda. Oke, itu sudah terus-terus saya sampaikan pada edisi-edisi video yang lalu. Tapi kelihatannya nggak mempan. Tentu saya harus mengatur strategi lain. Pada kesempatan inilah saya akan coba bongkar kenapa tidak selesai-selesai hutangmu? Ya, ada dua sudut yang akan saya sampaikan di sini. Sudut pandangnya. Pertama, apakah mungkin ketika Anda memika kredit atau menandatangani akad kredit di perbankan, itu sudah dipikirkan jauh-jauh bahwa uang itu tidak untuk dikonsumsi atau dipakai-pakai, dihabiskan? Ataukah memang demikian tujuannya, minta uang ke bank? Atau untuk tujuan berdagang? Uang yang dipinjam akan menghasilkan uang, kan gitu. Sebagai ganti karena tidak punya pekerjaan yang menjual tenaga dan waktu kepada perusahaan, artinya saudara dapat gaji bulanan, tidak begitu. Anda menjadi seorang entrepreneur yang kecil-kecilan, katakan seperti itu ya. Kita ngebahas ini dari bawah. Saya punya seorang sahabat ya, tidak terlalu dekat. Ketika itu saya sedang berjalan, saya berhenti setelah melalui jembatan sungai kecil, ada jembatan, saya melihat seorang maghrib ya, seorang itu sedang berjualan entah apa, kopi mungkin, karena ada sasetan-sasetan kopi dan lain-lain bergelantungan di sepeda motornya. Ya, lalu saya berhenti, saya turun, saya hampiri. Jadi kejadian di Surabaya. Mang, jual apa? Jual bakso. Jual bakso plus apa? Plus kopi. Kopi seduh ya. Oh, jadi dia punya dua dimensi ya. Nah, saya tanya, untungkah kamu berjualan ini dan sudah berapa lamakah? Atau dulunya kerja apa? Dulu saya di pabrik buruh. Tapi karena teman-teman yang saya kenal lebih menguntungkan jual bakso ketimbang jadi buruh pabrik, maka saya berpindah menjadi jualan seperti ini. Baik,
Sekarang saya tanya berikutnya, mampukah dagangmu yang dimulai jam berapa, berakhir jam berapa, menghidupi keluargamu, keseharianmu, tentu bayar listrik ya, dan bayar kos-kosan kalau belum punya rumah. Dia bilang, dulu bisa, sekarang tidak, Pak. Oh ya? Lalu apa sekarang usahamu? Tetap saja walaupun tidak bisa menghidupi keluargamu, ya begini katanya, kos-kosan sudah menunggak 2 bulan, 200.000 sebulan, jadi 400. Istri saya minta maaf ya, ini contoh. Istri saya ikut bekerja kepada tetangga, bersih-bersih gitu ya, sebagai asisten rumah tangga pulang sore. Oh iya, saya juga mendengarnya miris. Anaknya berapa, Pak? 4. Wah, anak 4, kos-kosan 200, 2 bulan menunggak. Jadi berarti yang dia tungguin di pinggir jembatan ini tidak memadai, kan gitu. Oke lah, kalau begitu. Sudah mulai berhutang. Udah mulai tumbuh hutang. Hutang kos-kosan. Nah, tentu saja supaya tidak diusir, dia harus bertindak. Tindakan biasanya yang diambil teman-teman meminjam. Ini pula lah yang menimbulkan hutang di bahagian lain. Tadi hutang ke pemilik kos, sekarang hutang ke tempat meminjam untuk membayar kos. Perhatikan mulai ribet. Kan gitu. Sedangkan jualannya tidak menunjang. Berapa ratus orang penjual bakso di sepinggir jalan sepanjang itu di daerah kami Surabaya. Banyak sekali pesaingnya. Dan dia pemain baru. Tidak terlalu ahli di bidang itu. Gitu. Lalu berkisah. Ini saja modalnya saya pinjam. Ah, itu dia. Mulai terkuak. Modal dagang pakai sepeda motor itu yang digadang-gadang baksonya keliling-keliling dan situ udah diam dia di tepi jembatan itu berharap orang yang lewat naik mobil dan sepeda motor uangnya banyak akan mampir makan bakso. Ini kan sebuah harapan dari perencanaan pikirannya. Saya tidak tahu agamanya. Jadi kisah itu berakhir sangat sedih. Artinya gini, utang yang saya pinjam dari seseorang tidak lagi main di perbankan yang legal ya. Seseorang yang berbaik hati. Sebaik-baiknya manusia kalau dipinjam uangnya minta kembali dong. Tetap saja dah hitungan. Lepas dari bunganya tuh lebih kecil dari bunga perbankan secara legal atau lebih besar malah. Saya tidak tahu. Tapi dia sudah menjerit. Saya tidak sanggup lagi, Pak, karena hutang pinjaman modal beli tepung bakso dan semuanya ini juga tidak bisa saya bayar berbulan-bulan. Sementara, saya tanya yang menarik begini, kira-kira sekarang ini terakhir mengikuti keluhanmu, berapa hasilmu terakhir ini? Minggu terakhir kah? Bulan terakhir kah? Dia bilang nggak lebih dari 50.000 bawa duit pulang ke rumah. Pernah yang paling apes 36.000. Nah, saya pikir, ya, saya bersama dengan sekretaris saya dalam perjalanan itu, waduh, sembari saya minta dihidangkan baksonya ya. Kita punya empati seperti itu, supaya diberkati. Lalu dia mulai mengatakan begini, kayaknya saya mau berhenti aja Pak, nggak sanggup. Nah ini kan makin berperkara ini. Si pemilik uang akan mengejar dia, si pemilik rumah kos juga akan mengejar dia. Perut anak-anaknya 4 orang dan istrinya 5 perut akan mengejar dia. Tuh, bermasalah besar. Padahal dia orang di lapisan masyarakat paling kecil yang mudah tergiling, dilindas oleh peraturan-peraturan pemerintah yang dia tidak bisa ikut campur bicara kecuali dia anggota DPR. Bapak Ibu. Nah, lalu saya tawarkan, ya, penderitaanmu membuat saya juga turut prihatin, Pak. Ya kan? Lalu saya tawarkan begini,
Mau berubah hidupmu? Maksud Bapak, ya iya. Kau kan punya Tuhan. Kita bergabung berdoa dan berpengharapan kepada pemilik alam semesta yang baik ini. Karena kau lahir, itu kehendak alam. Mau? Agak kaget. Kok ada kata-kata yang begini, biasanya orang makan bakso selesai bayar pulang. Seperti itu. Ya, ini nggak saya tawarkan. Mau? Mau Pak? Kira-kira mau bekerja apa? Dan apa kepunyaanmu? Kepunyaan yang saya tanyakan diploma ya. Iya kan? Saya tamatan SMP. Saudara dengar ini? Jadi saya sengaja mengupas supaya kita sadar ya. Nanti di penghujung daripada video ini akan ketahuan seperti apa orang itu. Oke lah. Di mana alamat rumahmu? Langsung saya tanya. Di jalan ini dikasih tahu begini ya. Suatu ketika beberapa hari kemudian, saya tidak ingat, bersama dengan saudara Rudi, saya punya sekretaris rumah doa ini, kita berangkat ke rumahnya. Dan satu ibu yang selalu setia dalam pelayanan Tuhan, Ibu Emil Kalam. Kami berangkat ke rumahnya, hujan-hujan. Ya, saya perlukan, sudah kita jadwal, pengen lihat kehidupannya, dan itu sore ya, sekitar 7-8. Saya lihat sepedanya di situ ya, karena hujan mungkin nggak jualan. Sepeda motornya di situ, di kos-kosan itu. Saya datang, saya juga nggak keluar karena hujan. Teman-teman keluar, saudara Rudi dan Ibu Emel turun lihat ke dalam. Anaknya lagi bermain. Saya sudah tahu kos-kosan seperti apa, 200 ya waktu itu sebulan. Lalu lapor, Pak, orangnya kelihatannya nggak ada. Cari tahu anak-anaknya, masuk tanya orang tuanya di mana. Lalu katanya papanya di kamar, mungkin tidur, saya tidak tahu. Dibangunkan, diajak ngobrol, akhirnya saya kena ikut, kita ngobrol. Tidak ada rasa riang, tidak ada rasa cerah bahwa saya lah beberapa hari yang lalu bicara di jembatan di tepi sungai dengan dia, tapi dia ingat. Cuman tidak terlalu sukacita, nggak ada. Raut wajahnya udah kusam. Lalu saya tanya, masih ingat pertanyaan saya? Ya. Kalau saya pimpin berdoa, Bapak mau? Nah ini orang sudah berserah. Saya bersama dengan dua rekan, Bu Emil dan Pak Rudi, berdoa bersama dengan Bapak itu, saya lupa namanya. Lalu karena saya agak banyak datang di situ, rupanya pemilik kos hadir, seorang nenek yang sudah tua, menjadi saksi. Lalu sehabis berdoa, saya yakinkan Bapak itu kalau memang mau, kita sudah doakan, terimalah apapun yang diberikan petunjuk bagimu untuk bekerja, enggak jualan ini lagi, Anda putuskan di dalam iman. Dia bilang, iya Pak. Lalu saya bilang kepada sekretaris, bayarkan kos-kosan yang 2 bulan 400. Bukan kebetulan nenek yang punya kos ada di situ. Saya bilang, Ibu terima, jangan tagih dari Bapak ini aja. Dari Bapak ini lagi, selesai utang rumah. Dan dari situ Bapak itu mengeluarkan air matanya. Haru ya. Saya tidak kenal, saudara juga bukan, tapi saya tahu. Dia diciptakan Tuhan untuk kita kasihi. Itu empati. Itulah orang percaya kepada Tuhan. Bukan saya yang terbaik, Bapak Ibu. Selesai. Kemudian 2 hari kemudian dia datang ke rumah, minta didoakan. Baik, kita berdoa di rumah saya di Delta Sari. Berdoa, dia pulang pakai motor itu juga. Nah sudah nggak ketemu lagi. Dan kita juga tidak menilik. Dia sudah berjalan begitu saja, hari bertukar, pelayanan saya kian kemarin. Entah bagaimana caranya Tuhan atur, saya keluar dari garasi, dia muncul di depan saya, berpapasan dengan motornya. Dia bilang, Pak saya mau bicara. Oh baik, saya turun. Istri dan anak nunggu di mobil, saya kembali ke teras, ke ruang tamu. Ada kabar? Ada Pak. Sekarang saya sudah menjadi satpam.
Saya tidak sebut perusahaan apa, tapi dia sudah pakai baju dinas satpam. Dia bersuka cita, saya yang menangis. Ternyata doa kita didengar, Pak. Bekerjalah dengan jujur dan baik, hidupilah orang-orang serumahmu. Tuhan pasti bantu kalau kau jujur. Lalu pulang. Itu sebuah kisah. Ada banyak lagi ratusan kisah tentu, ya, seperti yang datang ke saya ini. Nah, tadi itu hutang-hutangnya sudah menjadi lunas dengan caranya, ya. Dia tidak lagi mau terlibat dengan baksonya. Dan mungkin sudah berjanji dengan yang punya uang, entah pinjamnya 3 juta, saya taruh karena sahabatnya, mungkin dari gaji satpamnya ini bisa akan menangani. Tapi kita sudah membantu dia untuk 2 bulan tertunda kita bayar. Tuhan Yesus baik. Saya tidak pernah merasa kehilangan bahwa setelah saya bayar sekian banyak itu saya kekurangan uang. Oh no. Tuhan kita ingat maha kaya dan maha baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih ada kisah yang lain, ya, tapi saya tidak ceritakan. Intinya begini, kalau pinjaman itu cukup besar, ya, seperti Bapak tadi kan bakso keliling, mungkin ada warung, saya tidak tahu teman-teman. Yang salah dalam memperhitungkan, maksudnya manajemen finansialnya keliru, hanya dengar-dengaran saja, seperti Bapak tadinya kerja pabrik, karena temannya jual bakso untung ikut-ikutan dia, padahal dia nggak paham, akhirnya keseret. Nah, masih banyak yang seperti ini, sehingga teman-teman yang demikian itu tidak bisa menyelesaikan hutangnya. Oleh karena Bapak itu keimanannya berseberangan dengan kita, dan dia juga tidak minta untuk datang beribadah di gereja kita, ya kita biarkan saja. Kita pesan, tetaplah berdoa, karena Tuhan itu ada. Kita tidak paksakan, yuk ikut gereja saya, jangan. Itu urusan iman dia. Nah, teman-teman, kalau masih ada di antara yang seperti ini, berdatangan kepada saya di dalam keluhan, ya, Pak, saya tidak berubah hutang saya, malah semakin besar. Ada lagi, Pak, Tuhan Yesus tidak dengar suara saya kayaknya. Nah, komplain-komplain seperti ini merugikan kehidupan spiritualnya atau keimanannya, Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah salah, di situ-situ aja dia nungguin kita yang berdosa gitu loh. Ya. Jadi kalau sudah salah melangkah di dalam tindakan dan perbuatan kita yang duniawi, mbok ya datang kepada Yesus yang dikatakan, hai, jika bebanmu berat dan letih, kau sudah lesu, kau capek ngurusin beban hidupmu, datang kepadaku dan kuberikan kelegaan. Kugantikan dengan kuk yang ringan. Di sini Yesus berperan membantu kita, Bapak Ibu. Kita kembali lagi kepada topiknya. Hutang sebesar apapun yang saya alami, yang saya ikut bantu doa, yang 5,5 miliar, yang 7 miliar, yang 1 miliar 130 juta, berapapun, ketika Tuhan berkenan, saya mau bilang, andalkan dia. Ketika Tuhan berkenan, kita andalkan dengan tulus dan jujur, ya Tuhan, ya Bapa, ya Yesus, katakan, aku bersalah tidak melibatkan Engkau dalam hidupku. Jujur. Kejujuran seorang perwira kerajaan Romawi yang minta hambanya di rumah sakit, lumpuh, dan menderita, minta kepada Tuhan, jujur. Diakui bahwa jika Tuhan mengatakan sesuatu karena kau berkuasa, maka pembantu saya, hamba saya di rumah, pasti sembuh. Iman itu harus ada. Nah, kalau iman seperti itu kita tidak miliki, ngapainlah kita berdoa coba? Tidak ada gunanya. Pasti kita lipat tangan. Memang saya sarankan jam 3 pagi. Terus sesering mungkin tetaplah berdoa, karena Rasul Paulus berkata, tetaplah berdoa, jangan putus. Tetap berdoa. Mungkin lama-lama sudah dilihat 3 bulan, 4 bulan nih hutang nggak surut-surut, membengkak karena adanya ketinggalan kewajibannya itu tertunda sehingga bunga berbunga. Dia berpikir makin aku berdoa, nih hutang makin bengkak. Ini gimana berpikirnya? Kan kita tidak bisa menuding Yesus yang salah. Bahwa Yesus baik. Tadi dikatakan, jika engkau letih lesu berbeban berat, datang kepadaku. Bahkan pada bahagian lain, Yesus yang saya kenal baik itu sangat baik. Apa sangat baiknya?
Dia berkata, jika ada keinginanmu apapun itu, mintalah dan doakan. Artinya permintaan saudara dikemas dalam sebuah doa. Doa yang benar-benar orang-orang yang percaya berdoa, doanya penuh dengan kuasa. Tapi kalau saudara sedang berdoa tapi punya unsur tidak percaya dalam batinmu, apapun itu, dalam hatimu kah itu, dan kok tidak akan berhasil apa-apa. Saudara sadar, Tuhan Yesus dan Bapa Surgawi itu perwujudannya adalah roh, bukan kayak kita, bukan kayak pejabat-pejabat negara, ada dagingnya, ada tubuhnya. Kalau kita datang ke rumah mereka, misalnya dikasih ini dan itu, lalu mereka berubah polanya, membantu saudara. Enggak. Tuhan tidak perlu persembahanmu, tidak perlu juga benda-benda apa yang kau kasihkan, dan Tuhan tidak pernah minta. Yang Tuhan minta, berikan hatimu. Itu dia, saudara. Nah, pada kesempatan yang istimewa ini, tadi sudah satu kesaksian ya, satu contoh, dia akhirnya menjadi satpam. Nah, sekarang saudara bisa, itu saja imannya berseberangan, Tuhan tolonglah. Ya, tolong, Tuhan tolong. Maka kita selalu mengatakan ke dunia luar sana bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Tuhan semesta alam. Semua umat. Soal di luar terjadi persinggungan, saya tidak mau ikut-ikut seperti itu. Iman kita saja kita rawat baik-baik karena Tuhan itu hadir dalam setiap napasmu, Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu Saudara yang sekarang sedang menonton, yang hutangnya masih banyak, saya sarankan, yuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah bilang tidak ada yang mustahil bagimu jika engkau percaya kepadaku. Itu semua janji besar, bukan janji kaleng-kaleng, bukan endel-endel, bukan hoak dari surga, bu, itu benar. Tapi karena Bapak Ibu Saudara kurang percaya, maka tidak akan terjadi mukjizat apapun. Saya kasih contoh satu lagi, ya. Semua pernah dengar dan pernah baca ini. Petrus ketemu dengan Yesus di Danau Galilea, subuh jam 3 lagi. Ya. Lalu katanya begini, supaya lebih cepat dan singkat. Kata teman-temannya, itu Tuhan. Kata dia, bukan. Itu hantu. Coba. Karena mungkin temaram buram ya, antara kabut di atas danau, ya pagi-pagi sekali itu subuh, dan ya mungkin ada lagi sinar bulan yang begitulah, tidak dikenal lagi gurunya Yesus. Nah, jadi tangkap cepat-cepat ya peristiwa ini. Lalu Petrus berkata, jika benar itu engkau, ya, panggil aku datang kepadamu. Dalam pengertian undang, suruh aku datang, aku muridmu, jika engkau itu benar. Karena Yesus mengatakan, akulah ini. Hanya begitu, karena teman-temannya bilang itu Tuhan. Bukan, katanya. Mereka satu bahtera saja tidak sepikir, saya tidak sama. Lalu dicoba oleh Petrus, jika benar itu engkau, undanglah aku kepadamu. Nah, Yesus datang mengundang. Yap, mari datanglah kepadaku. Kan benar, karena Petrus minta. 1, 2, 3, 4 langkah, belum sampai kepada Yesus. Bisa Petrus berjalan di atas air. Karena dia mengingat, ini benar-benar Tuhan yang selama ini mendidik mereka sebagai gurunya. Kan gitu ya. Jika dikatakan datang, pasti tidak akan mencelakai, datang berdiri. Tapi ketika bersimbah air danau itu ke wajahnya, semakin dingin ditiup angin dan makin ada gelombang air danau, nah kepercayaannya mulai menurun. Waduh, kan begitu ya manusianya. Kok saya jadi kebasahan begini, angin semakin bertiup dingin dan deras. Kayaknya, perhatikan kalimat ini. Sepertinya kalau begini terus Yesus masih jauh nih. Saya akan tenggelam. Apa yang terjadi? Petrus memang tenggelam. Tapi tidak tenggelam betul-betul sink ya. Masih sebatas dada, mungkin dia sudah teriak, help! Tolong aku Tuhan. Nah, sudah lihat dari peristiwa itu. Kenapa? Karena ketika tidak percaya Petrus, apa yang ada di dalam bawah sadarnya diungkit, bahwa tidak mungkin manusia itu akan berdiri di atas air kecuali Yesus, dia pun tenggelam. Padahal sudah mendengar dan diterima pengajarannya, hei kamu semua dengar, kalau kamu percaya saja kepadaku,
apa yang kulakukan bisa kau lakukan. Artinya tidak ada yang mustahil bagi saudara. Semua yang nonton ini saya katakan, tidak ada yang mustahil bagi Anda. Tetap percaya, tetap believe Yesus. Itu dia. Nah, kembali kepada hutang-hutang tadi. Saya sudah arahkan, ya. Ini teman-teman yang sudah saya hubungi lewat WA. Ya, saya hubungi toh, walaupun jam 9 malam, jam 10, ada lagi jam 1 malam saya telepon. Saya tidak merasa rugi. Tugas saya membawa jiwa-jiwa dari kegelapan hidupmu masuk ke terangnya kerajaan Allah melalui firman-Nya. Itu yang saya sampaikan. Tetapi banyak lagi sampai sekarang yang masih klaim, kok tidak digubris sama Tuhan Yesus, tidak kerja apa? Waduh, jangan tambah dosanya Bapak Ibu. Oh, disuruh bertobat kalau malah nambah, ya nggak akan selesai. Cobalah mulai belajar percaya. Petrus itu muridnya loh yang dikasih Yesus. Itu saja. Kenapa dia sampai tenggelam? Kita tahu karena kurang percayanya. Karena dicatat di Alkitab bahwa ketika badannya semakin basah seluruhnya, ketakutannya muncul. Scream. Dia pikir kalau begini terus saya melangkah, pasti saya tenggelam. Dia memastikan dirinya tenggelam. Yuk kita robah. Pasti hutang saya lunas. Pasti lunas. Kan begitu. Apapun alasan awalnya, akui dengan jujur dalam sebuah pertobatan yang sederhana. Tuhan, saya salah. Saya akui kelemahan saya, Tuhan tolong. Karena aku tahu Engkau juru selamatku dan mampu Engkau menolong aku yang hina ini. Mari angkat aku dari keterpurukan ini ya Yesus. Dan aku percaya semua ini bisa Engkau selesaikan karena Engkau Tuhan yang tiada mustahil bagimu. Dan Kau berpesan, jika aku percaya kepadamu Yesus, maka tidak ada yang mustahil bagiku. Jadi hutangku yang 3 miliar, yang 7 miliar, yang 15 miliar, 170 miliar, yang 60 juta, pasti lunas. Pasti. Jangan katakan begini. Ada yang nanya lagi, Pak, hutang saya kan banyak nih, 750 juta. Bagaimana ya caranya Tuhan menyelesaikan? Saudara tanya saya bukan Tuhan. Saya juga nggak tahu bagaimana saudara akan dibawa pada penyelesaian yang ajaib. Karena Tuhan kita ajaib, bukan? Tidak ada yang mustahil. Nah, kalau saudara merasa mustahil Tuhan, jangan atau stop berdoa. Stop berdoa, karena nggak ada gunanya. Saudara teruskan berdoa sampai berbulan-bulan, tapi imanmu tidak ada, sama saja Anda sedang membohongi dirimu. Tidak ada gunanya. Anda sedang berhadapan dengan faktor alam yang maha kuasa dan maha kudus, Yesus namanya. Lah kalau Anda ulak-alik hatimu kau sembunyikan kebohongan itu, Yesus murka. Jangan bohongin. Mendingan menyerah, itulah pertobatan. Kan lebih lunak kalau menyerah. Tuhan, tolonglah aku ya Allah, ya Tuhan, ya Gusti, ya Bapa. Sebutlah apapun itu, tapi dari hatimu yang paling murni. Jangan coba bohong-bohongi Tuhan. Isi hatimu diketahui oleh Tuhan kita, Yesus. Imanmu dilihat oleh Tuhan kita, Yesus. Mau kemana kita lari? Jujur. Dan kalau sudah tidak jujur, wah udah repot. Atau begini, jangan sepenuhnya ditimpakan pekerjaan permohonan penyelesaian perkara atau apapun tentang hidupmu, rumah tanggamu kah yang tidak damai, anakmu tidak bisa diatur, apa dan sebagainya termasuk hutang ini, kepada saya kan memang mengundang. Jika ada pergumulanmu, sampaikan pokok-pokoknya supaya saya berdoa. Saya tidak ada jaminan di situ, di video itu yang lalu-lalu, bahwa saudara pasti akan dibantu Tuhan. Tergantung kepada pribadimu. Sudah? Kalau pribadi saudara yang sedang merengek-rengek dan ditimpa permasalahan begitu dasar dan begitu besar, bukan saja usaha, bukan saja keluarga yang tidak damai, tapi penyakitmu tidak sembuh-sembuh, saudara pikir dilucuti sudah. Oleh karena itu, saya katakan video yang diterbitkan oleh kami ini dari Rumah Doa Abraham Indonesia, dengan judul yang sekarang yang baru ini, Kuasa Iman Kristen, yang lalu sudah diambil orang penjahat, ya sudah saya bangun lagi.
Saya terus ya akan menggiring teman-teman sampai mengerti Tuhan tetap bersabar menantikan saudara yang berdosa seperti saya. Saya berdosa loh, tapi punya keberuntungan seperti Paulus. Kenapa? Jadi hampiri. Ya, Paulus tersakiti lebih dulu karena dia mengancam dan terus memporak-porandakan gerakan Kristus, lalu dibikin seperti itu sampai tidak bisa melihat, matanya buta. Tetapi Tuhan Maha Kasih, dikembalikan lagi sampai kemudian sepanjang umurnya dia menjadi abdi Allah, gitu ya. Kita sama-sama berdosa. Nggak ada kelebihan saya dari saudara, nggak ada. Saudara lebih kaya, lebih banyak hartamu, lebih gagah, jabatanmu lebih tinggi, aku ini hanya pensiunan. Tapi saya mau bilang, Tuhan baik. Dengar baik, tidak hanya kepada saya, kepada saudara yang berseru meminta pertolongan dan merendahkan diri di hadapannya. Dengar, Tuhan akan mampir kepada Anda. Pegang itu. Jadi percayalah, seberapapun hutangmu, ya, teman-teman itu banyak yang tidak memberikan kesaksian yang sudah selesai hutangnya. Kami berdoa berbulan-bulan karena nilainya miliaran. Mereka bersuka cita, Bapak terima kasih sejak Bapak berdoa dengan kami, hutang saya sekian puluh miliar, sekian ratus, sudah selesai dengan Tuhan. Tapi saya tidak pernah menggadang-gadang, ribut-ribut tentang itu. Ya kalau sudah, ya sudahlah. Kalau berkenan buat video kecil potongan durasi 2 menit atau setengah menit sebagai kesaksian, akan saya tayangkan di sini. Kalau mau, tapi kalau tidak ya sudah. Kan tidak keharusan dari saya, tidak ada itu. Sembahlah Tuhan itu, hampiri dia, dan buatlah hubunganmu istimewa dengan Tuhan. Seperti itu. Karena hidupmu, hidup saya sudah dipelihara secara istimewa oleh Tuhan. Apa buktinya? Ketika saya belum bertobat, dan saudara juga, tetapi Anda berketurunan, memperanakkan keturunanmu sebelum bertobat yang dikatakan oleh Yesus. That's it? Yes. Boleh dong saya tekankan ini. Karena Yesus berkata, bertobatlah. Nah, buat teman-teman yang hutangnya masih segitu juga menggelantung aja terus, bahkan bertambah besar, yuk rubah ya mindset pikiran kita. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah bersalah. Kita ini yang liar, tidak jelas, barbar, ya, mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Saya perdengarkan begini. Kata Allah dari langit kemuliaannya ketika Yesus mengajar satu hari, Alkitab bersaksi demikian. Inilah putraku yang kukasihi, kepada dia aku berkenan. Jadi, dengarkan perkataannya, dengarkan pengajarannya, dengarkan nasihat-nasihatnya, dengarkan tuntunannya. Amin. Itu di Alkitab tertulis, saya dapat. Lah kalau kita tidak mau dengarkan Tuhan, mau dengarkan kiri kanan dunia aja, jadi Anda orang duniawi. Padahal selalu kalau kita ke gereja mengatakan, oh saya anak Allah loh, saya percaya sama Yesus. Mana? Kan harus terbukti. Orang percaya itu, kembali lagi saya seret ke belakang, janji Tuhan termasuk Gusti Allah di perjanjian lama, tidak ada yang mustahil jika kau percaya kepada. Bahkan diminta oleh Tuhan semesta alam, kuduslah engkau sebab aku kudus, supaya engkau jadi milikku. Kalau kau tidak kudus, kau bukan milikku. Itu harga-harga mahal dan mengerikan, saudara. Saya tidak menyinggung itu tadi, menyinggung di perjanjian baru saja. Hai, engkau capek, letih, lesu, berbeban berat, hutangmu banyak. Ayo, ke sini, datang kepadaku. Ku ganti dengan kelegaan. Apa itu? Akan dicabut semua bebanmu. Sanggup. Jangan tanya bagaimana Yesus caranya menyelesaikan hutang saya. Kita bertambah melorot ini. Jangan tanya. Yesus bisa kasih bangun Lazarus yang mati, jantung diam, paru-paru diam, darah diam, semua diam, sudah beku 4 hari. Saudara tahu itu? Hari keempat dibangunkan. Tetapi Yesus hari yang ketiga dibangunkan. Sama saja sudah beku. Ajaib. Jadi kalau cuma soal hutang 70 miliar, 100 miliar, wow. Itu enggak ada nilainya di mata Tuhan, saudaraku. Yang Tuhan minta hatimu dan kasihmu kepada Bapa. Bukan soal hutangmu, itu gampang sekali. Tapi karena kita ini banyak sekali tidak mau datang, menyembah, memuji, merendahkan dirimu, sembahlah dia dengan kerendahan hatimu.
memintalah terus. Karena dia berkata, jika ada keinginanmu apapun, nah, hutangku mau lunas Tuhan. Katakan, sungguh-sungguh. Dan jangan berhenti berdoa. Saudara mungkin sudah berdoa 7 kali, atau 7 hari, atau 7 bulan. Sudah mulai diam. Capek deh katanya doa terus. Tuhan nggak dengar, lihat. Dosa saudara bukannya habis, bertambah besar. Saya ingatkan di sini, Bapak Ibu. Jadi, itu tadi masalah hutang. Terlalu gampang. Ya, memang jika boleh ya, kita jangan berhutang. Alkitab mengajarkan, ya berikanlah pinjaman kepada orang-orang yang datang kepadamu. Itu yang diajarkan. Tetapi memang kalau tidak bisa juga, boleh-boleh saja berhutang. Karena itu juga harus minta izin Tuhan untuk menjadi berkat, saya katakan. Ya. Lalu penggunaannya. Kalau orang meminjam uang dari seseorang atau pinjol atau dari bank misalnya hanya untuk memuaskan nafsu-nafsu kalian saja, nafsu itu bukan masalah nafsu hubungan seksual, tetapi nafsu keinginan mempertontonkan aku punya duit padahal pinjaman, yang namanya ini sok kaya padahal miskin, itu repot jadinya, ujung-ujungnya jadi terbengkalai. Iya kan? Jangan hidup di luar kemampuanmu. Hiduplah sesuai dengan yang Gusti Allah, yang Allah berikan kepadamu. Ya, jangan lebih besar beban daripada kemampuanmu untuk memikul beban itu sendiri. Jadi artinya begini, yang paling sederhana. Apa yang ada padamu, syukuri itu. Maksudnya, jangan hidup melebihi kapasitasmu. Iya kan? Ada banyak teman-teman. Entah kenapa, mobilnya dikredit. Itu hanya supaya, ya menepis tetangga. Dan, waduh, masa masih muda nggak punya mobil? Ah, ini dunia banget. Kebangetan. Iya toh, harta dunia. Tuhan sudah pesan, jangan kumpulkan harta duniamu. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Gengsi, Anda pegang-pegang itu, wah, nggak ada gunanya. Saya himbau lagi di sini. Yuk, datang kepada Tuhan bersama kami dari rumah doa Abraham. Saya percaya pembicaraan ini didengar oleh para malaikat Tuhan, dan Tuhan sendiri mendengar karena firman-Nya yang mengatakan, jika 2 jiwa atau lebih membicarakan kemuliaanku, sesungguhnya aku hadir di tengah-tengah saudara. Di tengah-tengah kamu. Di tengah-tengah kalian. Paham? Kendati pun ini dikemas secara digital, ya toh? Ya misalnya saya tanggal sekarang ini saya kemas, saya launching ya. Mungkin seminggu kemudian, sebulan kemudian ada yang baru nonton. Nggak apa-apa, ini memang berkat. Tapi yang saya ngomongkan kan tidak berubah terus. Sepanjang ini tidak dirampas lagi. Video ini tetap berjalan, dilindungi oleh Tuhan. Nah, kalian kan terbangun. Maka saya katakan, video yang saya launching, yang saya tayangkan itu, saya ya berusaha supaya teman-teman bisa seperti saya. Paling tidak doamu didengar Tuhan gitu loh. Ya. Kalau didengar saya tidak, bagaimana dikabulkan? Oh, didengar aja enggak. Tapi saya tidak mengatakan Tuhan Yesus itu tuli. Bukan. Ya. Enggak mau dengar. Ya kan? Yesaya 59 ayat 2 mengingatkan saya dan kita semuanya bahwa yang membuat Tuhan itu memalingkan wajahnya dan tidak mau mendengarkan seruanmu adalah dosamu. Kalau sampai ke situ saya pendengarkan dari tadi, saya rem itu, Anda makin gemetar. Nanti dituntut lagi oleh bahagian lain dari firman itu, ya sudah bertobatlah supaya diampuni dosamu, supaya dosamu tidak ada. Kalau dosamu tidak ada, doamu didengar. Kalau doamu didengar, diproses di surga. Layakkah engkau, dan layakkah engkau? Nah, supaya jadi layak, ubah cara hidupmu, supaya menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita hanya bernyanyi di mulut, tapi jiwanya tidak. Iya, Raja Daud sampai mengatakan begini, hai jiwaku, sembahlah Tuhanku. Dahsyat ya, seolah-olah seorang Raja Daud, namanya Daud itu, jiwanya dengan rohnya dan pikirannya terpisah. Diperintah, hai jiwaku, dia perintah itu. Jadi bukan mulut
Hai mulutku, sembahlah Tuhanku. Enggak. Salah. Jiwa, hati. Ya. Sekali lagi, seperti itu yang dimauai oleh Tuhan. Iya kan? Bahkan dikatakan juga bahwa jika engkau berdoa, berdoalah di dalam Roh Kudus. Wah, makin berat. Tadi yang saya katakan di depan enteng-enteng, sekarang makin berat. Jadi buat saya begini, karena orang berdosa itu yang dicari Tuhan, kan gitu ya. Aku datang ke dunia untuk mencari orang berdosa, memanggil dia, memperbaiki dia, ya mengasihi dia. Bukan orang benar. Untuk apa orang benar dicari-cari? Oh, udah benar, kan betul ya penyataan Yesus. Saya orang berdosa, dan saudara juga mungkin saya tidak tahu. Apakah di antara Anda semuanya sudah semuanya kudus? Ya, bersukacitalah kalau demikian. Tapi saya berangkat dari orang berdosa. Ya toh, ditawarkan oleh Tuhan kepada saya. Satu malam di kota Malang. Kuduskan dirimu, ikut aku. Enak. Dan itu sulit, tidak gampang. Karena saya orang dunia. Menanggalkan semua keduniawian itu. Sahabat-sahabat yang tidak lagi sejalan dengan Tuhan, pekerjaan dan pikirannya saya lepas. Tapi saya tidak membenci teman-teman saya, tidak. Tetap mengasihi, tapi hubungan saya jaga. Saya jaga jaraknya, tidak lagi intim. Saya lebih intim dengan Yesus di dalam doa. Saudara, saya berharap terjawab ya. Jadi kalau teman-teman selama ini hanya mengandalkan kepada seseorang pendeta manapun itu, tolong dukung dalam doa. Saya percaya tidak hanya kepada saya, Bapak yang sekarang sedang menonton ini ada yang menyampaikan ke saya, tolong dukung dalam doa. Karena ada beberapa yang menyampaikan itu, sampai sekarang udah 7 bulan yang lalu saya baca itu, tidak lagi menghubungi saya, seolah-olah ya dia tabur aja ke semua yang dia kenal di video. Tidak salah, silakan lakukan, dan itu kan upayamu mencari kebenaran dengan caramu. Saya percaya hamba-hamba Tuhan yang bertebaran omongannya, yang bertebaran pengajarannya itu semua baik, karena landasannya tetap saja Injil, nggak ada di luar itu, Injil. Nah, saya lebih kepada strategi secara praktis menyampaikan ini semua kepada Anda. Saya tidak bilang harus sekolah Alkitab, kalian capek. Kalian harus sekolah teologi, Anda mau jadi pendeta apa bagaimana? Hidup rukun dengan Tuhan saja sudah bagus tuh. Kan tidak dikatakan oleh Alkitab dimanapun, baik di Matius, Lukas, Yohanes, Markus, dan yang lainnya, jadilah pendeta, kan tidak ada gitu. Baru mintalah keinginanmu apapun. Enggak. Tuhan Yesus nggak bilang begitu. Jadi dalam pengurus gereja enggak. Jadi jemaat saja cukup, cukup dan cukup. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi lepaskanlah itu kekhawatiranmu, tanggalkanlah kecemasanmu, tanggalkan ketidakpercayaanmu kepada Yesus, gantilah itu dengan kepercayaan yang lebih teguh. Supaya dengan demikian, Anda juga akan berubah dalam hidupmu. Kan kalau Anda orang percaya kepada Tuhan, yang berarti firman Tuhan di dalam jiwamu dan kau tinggal di dalam Yesus, mana mungkin kita bercakap kotor sama orang, mana mungkin kita menuding, membuli, mana mungkin kita menghakimi orang, emang siapa kita? Nah, dengan adanya kita disebut sebagai orang percaya, yang berarti tidak yang mustahil tadi, saudara saya pastikan akan berbicara dengan lembut dan penuh dengan kasih. Saat itu, Tuhan akan menjamah dan semua masalahmu diambil alih. Sehingga engkau tidak punya beban dalam hidup sampai ketemu dengan Tuhan. Pada waktunya kita akan menghadap. Selesai tugas kita di dunia ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu pada video mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.